Selamat siang buat kita semua. Nama saya Wendy Sembiring, NIM 180501057, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Jadi untuk materi kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan, yang ketiga jenis perusahaan pembiayaan, yang keempat risiko bisnis perusahaan pembiayaan, yang kelima neraca perusahaan pembiayaan, yang keenam financial conglomerates, yang ketujuh karakteristik bisnis perum pegadaian, dan yang ke-8 adalah produk perum pegadaian. Seperti itu. Langsung saja, yang pertama mengenai pendahuluan. Untuk perusahaan pembiayaan ini atau financial companies, ini merupakan anggota bank dan lembaga keuangan lainnya yang termasuk dalam perantara investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas ataupun surat-surat berharga, seperti itu. Nah, aliran dana dari lembaga peminjaman ini yaitu adalah warkat niaga, yang merupakan surat-surat berharga oleh lembaga peminjaman itu akan ditawarkan kepada konsumen, lalu konsumen itu akan menggunakannya untuk, contoh sederhananya, membeli perabot atau peralatan rumah tangga, seperti itu. Nah, untuk karakteristik pinjaman dari lembaga ini, dia bersifat itu konsumtif. Jadi nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, sehingga akibatnya risiko defaultnya itu tinggi dan pinjaman akan dikenakan bunga yang tinggi, seperti itu dia. Lalu di sisi lain, kinerja perum pegadaian di Indonesia mengalami peningkatan dalam semua indikator, yaitu terjadinya peningkatan dalam total aset, kewajiban, pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan, seperti itu dia. Lalu pembahasan kedua mengenai karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan. Nah, sebetulnya bagaimana karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan ini? Jadi perusahaan pembiayaan atau perantara pasar uang ini memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang, seperti itu dia. Jadi sebagian besar yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Lalu bagaimana sebetulnya karakteristik perusahaan pembiayaan ini? Nah, karakteristiknya itu pertama memiliki struktur biaya yang rendah, yang kedua memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank, lalu yang terakhir meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Lalu apa saja jenis perusahaan pembiayaan? Yang pertama, perusahaan pembiayaan bisnis. Nah, perusahaan pembiayaan bisnis ini terbagi dari factoring atau anjak piutang, dan juga leasing atau sewa guna. Jadi untuk factoring ini ada resource factoring dan juga resource without course, seperti itu. Untuk leasing atau sewa guna ini terbagi dua juga, yaitu financial leasing dan operating leasing, seperti itu dia. Lalu yang ketiga adalah floor plan loans, seperti itu, yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan bisnis tadi. Lalu untuk jenis perusahaan pembiayaan yang kedua adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Nah, perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah pertama, perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Yang kedua, pemberian pinjaman dengan bank dengan jaminan hipotek kedua atau second mortgage yang bersifat inferior. Dan terakhir, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya, seperti itu dia. Lalu bagian ketiga dari jenis perusahaan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan perdagangan ataupun penjualan. Jadi ini disebut juga sebagai captive finance companies yang memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecer tertentu atau dari perusahaan manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Lalu seperti apa risiko bisnis perusahaan pembiayaan? Ini akan kita bahas selanjutnya, yaitu risiko gagal bayar atau default risk. Ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu risiko selanjutnya adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Ini disebabkan aset perusahaan pembiayaan sulit dijual di pasar sekunder karena risikonya yang tinggi.
maka kebutuhan akan dana tunai dipenuhi dengan penjualan CP yang merupakan hal sulit bagi perusahaan pembiayaan kecil. Lalu resiko selanjutnya adalah resiko kesulitan perpanjangan pinjaman. Nah, resiko terakhir ini perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Ini dikarenakan ada perubahan terhadap resiko bisnis yang dimengerti oleh investor. Selanjutnya adalah neraca perusahaan pembiayaan. Untuk neraca perusahaan pembiayaan ini dibagi dua kelompok besar, yaitu bagian aset dan juga bagian kewajiban. Di bagian aset ini ada pinjaman konsumen, pinjaman bisnis, pinjaman real estate, dikurangi cadangan untuk kerugian pinjaman, aset lainnya. Jadi itu ditotal menjadi total aset. Sedangkan di bagian kewajiban itu ada pinjaman bank, ada warkat niaga, utang kepada perusahaan induk, utang, kewajiban lainnya, ekuitas, sehingga ditotalkan menjadi total kewajiban nanti. Lalu pembahasan kelima adalah financial conglomerates. Jadi financial conglomerates ini merupakan perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik bisnis perum pegadaian. Jadi perum pegadaian ini lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi ataupun investment intermediary yang merupakan lembaga pemerintah atau BUMN. Jadi untuk beberapa karakteristik memerlukan pertimbangan khusus untuk di pegadaian ini, antara lain barang milik pemerintah, barang yang disewa belikan, binatang ternak, barang yang cepat busuk atau susut, barang mudah terbakar, barang seni yang sulit ditaksir, dan kendaraan besar dan senjata api. Lalu untuk produk perum pegadaian ini pada pembahasan selanjutnya ada apa aja sebetulnya. Yang pertama itu jasa taksiran, yang kedua jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, tabungan emas ONH, gold counter gallery 24, yang merupakan produk-produk dari perum pegadaian, sehingga produk-produk ini akan ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan likuiditas yang tinggi seperti itu. Mungkin inilah penjelasan dari bab 4. Sekian dari saya, terima kasih.